makunyorami, Tuan Kandung Tadanga Sanang, bawa tompang badan kami. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Cerita Nasya, channel terinformatif di Sumatera Barat, Ranca Bana. Sekarang Nasya berada di Kota Pariaman. Di episode ini, Nasya akan mengulas seluruh prosesi Tabui dari awal sampai akhir. Tabui itu adalah atraksi budaya paling ramai di Sumatera Barat loh. Tapi tidak hanya 1 hari, melainkan 10 hari. Untuk ulasan Tabui lainnya, nonton video-video ini ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Ini liputannya. Saat Batabuik tiba, Pariaman pun berpesta. Tidak peduli berapa usia, mereka semua berbaur di tengah riuh gendang kasar. Apa saja sih prosesi Tabui ini dari awal sampai akhir? Berikut adalah wawancara dengan keluarga pewaris Tabui Nagari Pasa generasi kelima, Bapak Zul Bakri. Nah, dalam prosesi Tabut dimulai pada tanggal 1 Muharram itu dinamakan dengan Ma'ambiak Tanah. Maknanya adalah manusia ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi makna dari kami melaksanakan prosesi Ma'ambiak Tanah seolah-olah mengangkat jasad Osen dari dalam tanah. Dan ini dilaksanakan setelah salat maghrib. Tanah yang kita ambil dalam prosesi Ma'ambiak Tanah itu kita letakkan dalam deraga. Kemudian tanggal 5 itu dilaksanakan prosesi Ma'ambiak atau Manabang Batang Pisang. Makna dari Ma'ambiak dan Manabang Batang Pisang itu adalah mempertontonkan betapa tajamnya padang Usen dalam peperangan, terutama menegakkan kebenaran. Setelah prosesi Ma'ambiak Batang Pisang, kemudian batang pisang itu kita letakkan dalam deraga. Selanjutnya, prosesi selanjutnya adalah Ma'atam. Ma'atam itu kita laksanakan di dalam deraga. Kita umpamakan semacam makam Usen yang ukurannya lebih kurang 4x4, di mana keluarga Tabut memulai acara Ma'atam ini sesudah salat zuhur. Apa makna dari Ma'atam ini adalah menampakkan kesedihan tewasnya atau tragedi di padang Karbala dengan meninggalnya cucu Rasulullah SAW Usen. Dan pada malamnya kita laksanakan marak jari-jari. Jari-jari Usen yang telah ditemukan di padang Karbala, di mana tubuh Usen dicincang, kepalanya berpisah, kemudian jari-jarinya berserak. Jari-jarinya inilah ditemukan oleh penduduk pada waktu itu, kemudian diarak jari-jarinya di hadapan masyarakat. Itulah yang dinamakan marak jari-jari. Kemudian prosesi selanjutnya adalah Baradai, pengumpulan dana. Selanjutnya dilaksanakan prosesi marak Saroban, adalah Saroban Usen yang tercecer di padang Karbala ditemukan oleh pengikut-pengikutnya. Jadi sorban itulah yang diarak dan diletakkan di sebuah panja, kemudian diarak keliling-keliling kampung. Jadi dari beberapa prosesi Ma'ambiak Batang Pisang, marak jari-jari dan marak Saroban terjadi pertemuan antara dua anak Tabui yang diistilahkan namanya adalah Basadisia. Basadisia itu merupakan mendramatiskan perjuangan atau beberapa peperangan di padang Karbala. Kemudian besoknya dilaksanakan tanggal 10 dilaksanakan Tabui Nepangke. Pengertiannya adalah bahwa Tabui itu dibikin dalam bentuk 2 badan. Yang pertama pangke bawah, yang kedua pangke atas. Yang disatukan itulah yang dinamakan dengan Tabui Nepangke. Selanjutnya dilaksanakanlah upacara prosesi Hoyak Tabui. Sampai jam 6 tabut ini dibuang ke laut bersamaan dengan terbenamnya matahari. Jadi tabut ini dibuang ke laut bermakna semua perselisihan yang didahului dengan prosesi-prosesi sebelumnya atau segala dendam dan segala macamnya di kalangan anak tabut hilang bersamanya dengan tabut itu dibuang ke laut. Wah, panjang ya ternyata prosesinya. Bagaimana pendapat keluarga pewaris Tabui Nagari Subarang generasi kelima, Bapak Syafruddin Cuuang, tentang Tabui sekarang ini? Bagi masyarakat Pariaman tuh Hoyak Tabui ini jangan sampai hilang, sebab ekonomi masyarakat bisa meningkat.
Kalau tabut dulu dan tabut sekarang jauh bedanya. Kalau dahulu memang tradisinya tuh macam bikin ini harus dikontrol sama tuh tabut, macam. Sekarang kan enggak. Ya kalau kita kini ke tabut ini kan di samping tabut adat lah, itu jadi tabut pariwisata. Lebih bagus lah daripada yang ini. Saya harapan kepada Pemko lebih bagus lah daripada ini lagi. Dan saya minta kepada anak-anak tabut itu ya seperti dia punya tabut lah anunya. Kadang-kadang banyak ya kurang yang menganukan tabut, rasa dia mempunyai itu enggak kurang memiliki dia. Sekarang kita tanya pengunjung yuk. Kak, kenapa sih Kak mau nonton tabui? Kakak awalnya mau nonton tabui ini gara-gara budayanya kan dari dulu memang dilestarikan di Pariaman. Nah, penasaran juga sama keramaian yang ada di Pariaman, makanya kesini bagaimana sih budaya Pariaman tersebut. Oke, makasih Kak. Bang, kenapa sih Bang mau nonton tabui? Nggak ada, kebetulan kan lagi di Padang nih. Kalau kampung asal kan dari Bengkulu. Jadi mumpung lagi ada di Padang, pengen lihat gimana sih budaya tabut ini gitu. Ya sekalian abang pulang kampung mengajak teman-teman abang yang di sini biar tahu apa itu pesta budaya Hoyak Tabui. Ya diajak kawan awalnya, cuman terus penasaran juga kan gimana sih tradisi Tabui yang di sini, apa betul se-happen itu yang sampai orang-orang yang dari Padang mau ke sini untuk lihat ini gitu. Gitu aja. Oke, makasih Bang. Iya. Om, kenapa sih Om mau nonton tabui ini? Ya sih mungkin mau nonton Tabui itu mungkin saya dengan background fotografer ya. Mungkin sama kayak fotografer-fotografer yang lainnya. Ini adalah momen di mana budaya Tabui itu dipamerkan dan banyak dari orang-orang di sini melihat Tabui, dan saya penasaran juga gimana cara untuk mengabadikan momen tersebut biar bisa diekspos lebih jauh dan lebih sama kayak fotografer yang lainnya ya. Mau nonton Tabui ini awalnya penasaran gitu gimana sih prosesi Tabui itu dan ingin moto Tabui itu. Oh, begitu ternyata yang menjadi daya tarik pengunjung untuk melihat tabui.